Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama SkyMath Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika dalam menghitung min, median, modus, dan kuartil pada data tunggal. Mari kita simak videonya. Baik, statistika ya. Jadi nanti di statistika ini lebih ke main tentang data ya. Jadi di statistika ini nanti kita akan belajar mengenai dua ukuran. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Jadi ada dua ya, ada pemusatan dan penyebaran. Yang pertama kita bahas mengenai ukuran pemusatan data dulu. Nah, di pemusatan data ini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, min atau rata-rata. Yang kedua, median atau nilai tengah. Yang ketiga, modus atau data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak jumlahnya. Yang keempat, kuartil. Kuartil itu data yang kita bagi menjadi 4 dan kita tentukan batas-batasnya. Oke, selanjutnya ini kan statistika mengenai data ya. Kita punya dua data, kita bagi, ada data ganjil dan ada data genap. Kita lihat dulu yang ganjil ya. Ganjil itu ini misalnya sebuah nilai ya. Nilai seorang siswa nilainya adalah 5, 5, 6, 8, 4, 4, 6, 8, dan 6. Kalau data genap nilainya adalah 6, 7, 8, 9, 4, 10, 9, 8, 8, dan 5. Nah, kenapa ini disebut data ganjil dan genap? Sebenarnya itu kita istilahkan aja ya. Kalau ganjil ini karena N-nya, N itu banyaknya nilai ini, banyaknya data ini berjumlah ganjil. Ini ada berapa? Banyaknya datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan N-nya 9, banyaknya datanya itu ada 9. Kalau yang genap, banyaknya data ada 10. Nah, makanya di sini disebut genap, di sini disebut ganjil karena banyaknya data. Karena nanti di perhitungan antara ganjil dan genap agak sedikit berbeda. Jadi kita bandingkan di sini. Nah, ini kan datanya tidak urut ya. Dari 5, 5, 6, 8 turun lagi ke 4. Nah, ini juga kan, ini datanya masih acak ya, belum kita urutkan. Kapan kita urutkan? Tergantung kebutuhan, harus diurutkan atau tidak. Kalau misalnya kita menghitung median dan kuartil, itu harus diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Tetapi kalau kita ingin hanya menghitung rata-rata atau modus, itu tidak perlu kita urutkan. Jadi pengurutan data itu tergantung kebutuhan kita. Seperti itu. Baik, yang pertama kita akan coba menghitung min atau rata-rata ya. Untuk min atau rata-rata ini simbolnya adalah X bar. Ini dibacanya X bar. X bar itu sama dengan sigma XI. Sigma itu jumlah, X itu data, jadi jumlah data semuanya dijumlahkan dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Ini ya. Ini adalah rumusnya. X bar sama dengan jumlah data keseluruhan dibagi banyaknya data. Nah, di sini kita sudah punya datanya ya, data nilainya. Yang pertama kita lihat yang ganjil. Ini nggak perlu kita urutkan ya, karena kita hanya menjumlahkan dan membagi banyaknya data. Untuk data ganjil N-nya ada 9 ya. Maka kalau kita mau menghitung rata-ratanya, X barnya sama dengan kita jumlahkan semua nilainya ini. 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 tambah 4 tambah 4 tambah 6 ditambah 8 ditambah 6. Dijumlah semua
dibagi dengan banyaknya data, berarti dibagi dengan 9. Maka sama dengan dulu ya semuanya. Jumlahnya adalah, coba dihitung ya, 51 dibagi 9. Nah, 51 dibagi 9 berapa sih? Coba kita lihat contoh yang kedua. Jika n-nya sama dengan 10 ya, maka kita mau hitung rata-ratanya, maka X bar-nya rata-ratanya adalah jumlahin semua nilainya, berarti 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 10 ditambah terus ditambah lagi dan ditambah lagi, dibagi banyaknya data, dibagi n-nya adalah 10, maka dibagi 10. Jadi sama dengan jumlah ini yang atas semuanya, jadi 74 ya kalau dijumlahkan per 10. 74 dibagi 10 berapa? 7,4. Nah, berarti rata-rata data yang kedua ini adalah 7,4. Nah, untuk rata-rata, jika datanya ganjil dan datanya genap, yang pertama dia tidak usah diurutkan. Yang kedua, dia mau ganjil mau genap caranya sama, tidak ada perbedaan, hanya jumlahin semua nilainya dibagi banyaknya data ya, seperti itu. Kedua, median atau nilai tengah. Kita akan menghitung median atau nilai tengah ya. Di sini kita udah punya dua data ganjil dan data genap. Kita mau menentukan mana sih nilai tengahnya. Yang namanya nilai tengah itu berarti nilai yang ada di tengah-tengah datanya. Jadi dari ini kita lihat data yang di tengah itu siapa sih? Nah, yang pertama dan paling utama untuk menentukan nilai tengahnya atau mediannya, kita harus mengurutkan dulu datanya. Harus diurutkan ya datanya dari yang terkecil ke terbesar. Berarti terkecilnya 4 ke terbesarnya 8 ya. Jadi dari 4 ke 8. Nah, misalnya ini sudah diurutkan ya, dari 4 ke 8. Nah, setelah ini kita lihat mana sih data yang di tengah. Kalau cara mudahnya itu, kalau kita mau cari yang di tengah, kiri kita coret, kanan kita coret sekali, kiri kanan kita coret, kiri kanan lagi kita coret lagi ya, kiri kita coret, kanan kita coret. Nah, sisanya kan yang ini nih, maka inilah nilai tengahnya, inilah data yang ada di tengah. Dilihat aja, di sebelah kiri kan yang dicoret ada 4, di sebelah kanannya juga dicoret ada 4, maka tengah-tengahnya adalah 6, maka mediannya adalah 6. Nah, itu mungkin cara simpelnya ya kalau datanya kecil. Nah, gimana kalau datanya besar? Maksudnya datanya besar itu jumlah datanya, banyaknya datanya banyak ya, kayak misalkan 20, 50, 100, kan lumayan kalau kita mau coret kiri kanan, tapi tetap bisa sih, cuma agak ribet aja. Nah, caranya itu kalau mau langsung ya, kalau kita nggak mau nyoret kiri kanan, kita lihat dulu n-nya ada berapa, banyaknya data itu ada berapa. Di sini n-nya ada 9 ya, maka mediannya itu adalah data ke MA itu median ya, data ke 9, data ke N dibagi 2, namanya juga nilai tengah ya, berarti harus kita bagi 2 datanya. Data ke 9 dibagi 2, 9 dibagi 2 berapa? 4,5 ya, data ke 4,5. Nah, 4,5 ini kita bulatkan ke atas, jadi 5 ya, jadi data ke 5. Nah, maksudnya data ke-5 ini berarti mediannya atau nilai tengahnya ini berada di data ke-5 yang setelah kita bulatkan ini ya.
Data kelima itu yang mana? Nih, misalkan ini data 1, ini data pertama, data kedua, data ketiga, ini data keempat, ini data kelima. Maka medianya adalah yang data kelima, yaitu 6. Nah, maka medianya adalah 6. Ingat itu ya. Ini data ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Data keberapa berarti urutannya dia. Kita lihat contoh yang kedua, data genap ya. Sama caranya, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Terkecilnya 4, terbesarnya 10. Itu patokannya ya, berarti dari 4 ke 10. Kita urutkan. Setelah diurutkan jadi seperti ini ya. Dari 4 sampai 10. Nah, sama caranya seperti yang tadi. Cara yang pertama, kalau kita mau coret-coret boleh kan, datanya cuma ada 10 ya. Kiri kanan kita coret 1, ini coret 2, ini coret lagi 3, ini coret lagi 4, ini coret lah, habis ya. Ini 8, berarti kan kalau kita coret habis ya, berarti ini ada di tengah-tengah. Nah, 8 dan 8 ini kan ada 8 dan 8, berarti tengah-tengahnya ada di sini nih, di sini nih. Maka mediannya itu adalah, kan dia ada 2 ya, kalau tadi kan 1 berarti gampang, kalau ada 2 berarti harus kita tambah, kita jumlah, kita bagi 2. Jadi 8 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 8 tambah 8, 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi harus ditambah bagi 2 kalau yang di tengah-tengahnya ada 2 angka ya. Atau cara satu lagi yang kita lihat dari jumlah datanya ya, n-nya ada 10, maka mediannya itu data ke 10 harus kita bagi 2 karena nilai tengah kita, jadinya data ke 5. Nah, kita nggak boleh langsung pakai data ke-5, kan dia genap ya, 10 bagi 2 kan habis dibagi, langsung kan data ke-5. Nah, kita nggak boleh langsung tulis medianya ada di data ke-5, tapi harus diajak sebelahnya. Berarti dia data ke-5 dan data ke-6. Jadi kalau habis dibagi 5, berarti diajak juga data ke-6. Data kelimanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya adalah 8 ditambah data ke-6-nya sebelahnya ya, 8 juga. Dibagi 2, sama kayak tadi ya, 8. Jadi ini mediannya. Boleh pakai yang dicoret, boleh pakai yang pakai data ke berapa. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pakai cara yang n dibagi 2, 9 dibagi 2, kalau di hasilnya desimal, maka bulatkan ke atas. Nih, jadinya data ke-5. Lihat data ke-5-nya. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, data ke-10, data ke-10 dibagi 2, hasilnya adalah bulat 5, maka ajak juga data yang sebelahnya. Berarti harus 5 dan 6. Harus ditambah dan dibagi 2. Ukuran pemusatan data yang terakhir adalah kuartil ya. Kuartil itu data yang kita bagi menjadi 4. Misalnya gini, ilustrasinya ya. Kita punya data nih, ini satu data ya. Misalkan kotak ini satu data keseluruhan. Nah, ini satu kotak ini mau kita bagi jadi 4. Nah, satu kotak ini ketika kita bagi jadi 4, lebih mudah, biar sama, kelihatan sama, lebih baik kita bagi 2 dulu pertamanya. Nih, kita bagi 2 dulu ya. Udah kan, dapat. Nah, ketika kita bagi 2 ini, batasnya itu kita sebut sebagai Q2. Jadi datanya pertama, karena kita mau bagi 4, pertama kali kita bagi 2 dulu. Nah, batasnya ini kita sebut sebagai Q2. Q2 itu kuartil 2 ya. Pakai Q bukan K.
Terus ketika kita sudah membagi dua, kita kan ada sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri kita bagi dua lagi, sama besar. Nah, misalnya ini sama ya. Nih, nah batas yang ini, yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai Q1 ya. Ini baru 3 bagian nih. Nah, yang sebelah kanan kita bagi dua lagi. Nah, batas yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai Q3. Nah, jadi di kuartil 4 ini, di kuartil ini kita membagi data menjadi 4, tapi hanya ada Q1, 2, dan 3 karena batasnya hanya ada 3. Nah, selain itu Q1 itu biasanya disebut sebagai kuartil bawah. Nah, ya. Kalau Q2 ini disebut kuartil tengah. Ya. Nah, yang terakhir Q3 ini biasanya disebut kuartil atas ya. Jadi ini bawah, tengah, dan atas. Nah, khusus di kuartil 2 ini dia tuh sebenarnya sama dengan median karena datanya kita bagi dua dulu. Nah, nilai tengahnya itu adalah Q2. Jadi Q2 itu sama dengan median nilainya. Kita lihat contohnya. Contohnya nih, 5, 5, 6, 8, 4, 4, 6, 8, 6. Nah, karena kita tadi membagi dua sama banyak datanya itu, maka kita harus urutkan dulu datanya. Nah, misalnya ini ya, ini kita urutkan. Nah, ini udah kita urutkan ya. Setelah diurutkan, nah yang bawah ini nih. Oke, kita kasih batas. Nah, yang ini udah kita urutkan 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8. Nah, pertama kali kita harus membagi dua sama banyak. Berarti kira-kira tengahnya ada di 6. Nah, 6 yang ini adalah Q2. Oke, kita udah bagi dua nih. Sekarang ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dulu. Di sebelah kirinya ada 4, 4, 5, 5. 6-nya nggak usah ya, dia batas. Nih, 6-nya itu batas. Batasnya di sini di 6. Jadi 4, 4, 5, 5. Tengahnya yang mana? Berarti tengahnya yang ini nih. Nah, ini. Karena dia di tengah-tengah, maka ngambilnya di sini. Ya. Tengah-tengahnya adalah 4 dan 5. Maka ini adalah Q1. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ada 6, 6, 8, 8. Tengahnya adalah 6 dan 8. Maka ini adalah Q3. Kita keluarin dulu. Q1 ini kan antara 4 dan 5 ya. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Berapa nih? 9 bagi 2, 4,5. Maka Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 4,5. Q2 langsung ya, karena cuma ada satu angka, jadinya 6. Q3-nya adalah antara 6 dan 8. Di tengah-tengah sini nih kuartilnya. Maka 6 ditambah 8 bagi 2. Berapa nih? 6 tambah 8, 14 bagi 2, 7. Maka Q3 atau kuartil atasnya adalah 7. Jadi ini Q1, 2, dan 3. Untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. Ini ada datanya. Kita harus mengurutkan dulu ya. Kita urutkan dulu. Ini yang udah diurutin ini ya. Ada 10 kan datanya. Oke. Kita lihat dulu, kita bagi dua dulu. Yang mana di tengahnya? 1, 2, 3. Yang mana tengahnya? Di sini ya. Di sini tengah-tengahnya nih. Kayak yang tadi cari median. Nah, di sini tengah-tengahnya.
Maka di sini adalah nilai tengahnya. Ini adalah Q2. Q2 jadi nanti 8 tambah 8 bagi 2. Sekarang kita lihat sebelah kirinya. Ini tengahnya nih ya, Q2-nya. Di tengah-tengah sini. Kita lihat sebelah kirinya. Sebelah kirinya kita bagi 2. Bagi 2 dari yang mana? Dari 4, 5, 6, 7. 8 ikut nggak? Ikut ya, karena dia batasnya di tengah. Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Mana tengahnya? Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tengahnya yang mana? Ini tengahnya ada di sini. Nah, ini adalah Q1. Kalau ada 5 berarti di tengahnya ada ya. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tengahnya yang mana? Antara 8, 8, 9, 9, 10. Tengahnya yang mana? Ini nih, 9. Nah, ini adalah Q3. Maka kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah 6. Yang kedua 8 Q2-nya 8 tambah 8 bagi 2 karena ada di tengah-tengah ya Q2-nya. Jadi 16 bagi 2 sama dengan 8. Q3-nya 9. Nah, seperti ini ya, Q1, Q2, dan Q3 atau kuartilnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.